Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bertemu lagi, dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang satu nama selalu di hati. Siapa itu satu nama selalu di hati? Siapa itu satu nama yang seharusnya, yang mestinya harus ada di setiap hati kita sebagai seorang muslim? Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan kita bahas, yaitu tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Arti iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mempercayai, percaya akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini dan mengatur alam semesta ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang tampak. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala sesuatu di muka bumi ini, segala sesuatu di alam semesta ini. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ini adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari mana kita tahu dalil-dalilnya? Dari mana kita tahu? Dari mana kita bisa tahu dan kita bisa yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan alam semesta ini? Yang pertama, dalil dari Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafitha. يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhanmu Allah alladzi khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit-langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian naik menuju 'arsy-Nya. Di sini sudah jelas Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwa Dialah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi ini. Itu adalah salah satu dari sekian banyak yang menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Ada ayat yang lain, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha pemurah. Ini adalah pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Yang kedua, dari mana kita bisa tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini? Yang kedua adalah dari kabar, dari berita yang dibawa oleh 124 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 25 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan misi mereka, salah satu misi utama mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ajaran tauhid, ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah dari mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini? Kita bisa tahu dari triliunan manusia, miliaran manusia, bahkan triliunan manusia yang sudah percaya, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang percaya, beriman hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan yang lain. Sudah terbukti, hadirin jamaah
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dari mana kita bisa tahu? Yang keempat, kita bisa tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini adalah dari informasi, dari kabar, dari berita, dari ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Ulama-ulama agama Islam yang mengetahui tentang seluk-beluk, yang mengetahui tentang detail agama Islam inilah yang kemudian memberitahu kita, memberitahu orang-orang di atas muka bumi ini tentang esanya, tentang tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah dalil-dalil naqli yang bisa kita tahu, yang bisa kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan alam semesta ini. Yang berikutnya adalah dalil akli, dalil yang kita bisa memikirkan sendiri. Di antaranya adalah wujudnya, adalah keberadaan alam semesta ini sendiri yang bermacam-macam. Ada banyak spesies, ada berapa banyak spesies makhluk hidup, spesies binatang yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, dari kucing saja ada berapa ratus spesies, ada berapa ratus macam kucing yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ratus ras kucing yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan, berapa ratus macam jenis ikan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai yang besar sampai yang terkecil. Itu adalah salah satu bukti bahwa betul ada yang menciptakan mereka semua. Tumbuhan bermacam-macam, Masya Allah. Dari mana kita bisa tahu bahwa tumbuhan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya dari tumbuhan itu sendiri, saking banyaknya, beraneka ragam tumbuhan yang kemudian kita bisa yakin bahwa hanya Allah lah yang bisa menciptakan berbagai macam makhluk hidup tersebut. Yang selanjutnya adalah kita bisa tahu dalil aklinya, dalil yang bisa kita pikirkan sendiri adalah keberadaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kita yakini, yang ketika kemudian kita baca, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi lebih tentram. Itulah adalah dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang juga bisa meyakinkan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini adalah tentang peredaran alam semesta ini, peredaran bumi, berputarnya bumi pada porosnya, berputarnya bumi mengelilingi matahari, serta kelilingnya planet-planet di alam semesta ini yang sama sekali tidak pernah sama sekali untuk bertabrakan. Itu adalah bukti bahwa memang betul Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dan kemudian mengatur alam semesta ini. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kemudian bagaimana agar kita bisa mengokohkan diri kita, agar kita bisa tetap yakin, bisa istiqomah dalam tauhid ini? Yang pertama adalah kita niatkan. Kita betul-betul pasangkan niat di dalam hati kita, pasangkan niat di dalam diri kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hanya ada satu Tuhan dan kita tidak ingin menyekutukannya. Pasangkan niat yang baik di dalam diri kita, pasangkan niat yang baik di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah Tuhan yang wajib kita sembah. Yang kedua adalah selain tadi niat, berniat yang ikhlas, berniat yang baik, yang kedua adalah dengan ikhlas. Kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita. Ikhlas, kita jadikan Allah satu-satunya Tuhan yang betul-betul telah menciptakan kita, yang betul-betul kemudian telah menciptakan kita dan mengatur kita, menciptakan alam semesta dan mengatur alam semesta ini. Itu adalah agar kita bisa tetap yakin, bisa tetap kokoh terhadap tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama tadi adalah niat,
Dan yang kedua adalah kita ikhlaskan diri kita. Kita ikhlaskan niat kita tadi, kita ikhlaskan diri kita untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan amalan ibadahku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah, pengatur seluruh alam ini. Untuk selanjutnya, apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan? Keuntungan yang bisa kita dapatkan jika kita betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Yang pertama adalah akan dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Dengan kita beriman kepada Allah akan dihapus dosa-dosa kita. Di dalam sebuah ayat, di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, jika engkau mendatangi aku dengan dosa sepenuh bumi ini, tapi engkau tidak menyekutukanku sedikit pun, maka aku akan mendatangimu dengan seluruh isi bumi ini. Aku akan mendatangimu dengan ampunan yang setara dengan seluruh isi bumi ini. Yang kedua keuntungannya adalah kita mendapat petunjuk yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak tercampur imannya dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, merekalah yang mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan merekalah yang akan mendapat petunjuk. Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 82. Yang berikutnya adalah jika kita memang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hilangkan kesulitan dan kesedihan dari dalam diri kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Qur'an surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. Yang selanjutnya keuntungan yang bisa kita dapat jika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan meneguhkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, rasa cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang utama. Keuntungan berikutnya adalah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan berikutnya adalah akan dimasukkan orang yang beriman itu, akan dimasukkan kita yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dikatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa ya'lam, dan dia mengetahui, annahu, bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang ketujuh, jika kita memang ikhlas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keuntungan yang kita dapat adalah berupa kemenangan, berupa pertolongan dan kejayaan serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika engkau membantu Allah, yansurkum, maka niscaya Allah akan membantumu, wa yuthabbit aqdamakum, dan mengokohkan langkah-langkahmu. Demikian kiranya yang bisa kita bahas pada kesempatan yang baik ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita bersama-sama menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah satu-satunya nama yang ada di hati kita, satu-satunya nama yang ada dan selalu ada di dalam hati kita. Satu nama selalu di hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.